Jika kalian pecinta otomotif, pasti kalian pernah dengar istilah JDM. Walaupun pernah mendengar istilah ini, tapi mungkin dari beberapa orang yang pertama kali mendengarnya, dan dia bukan orang yang suka otomotif, pasti agak bingung nih. Apa itu JDM? Paling kalau disuruh nebak, apa itu JDM, paling tahu depannya doang. J itu singkatan dari Japan, D sama M-nya. Pasti ngaco deh, kenapa Mimin bisa ngomong kayak gitu? Ya karena ini emang dari pengalaman pribadi juga sih. Jadi apa itu JDM? JDM adalah singkatan dari Japan Domestic Market, atau bahasa Indonesianya, pasar domestik Jepang. Kenapa disebut JDM? Ini mengacu pada mobil yang dibuat oleh perusahaan Jepang yang mematuhi peraturan negara Jepang dan hanya dijual di negara Jepang dengan spesifikasi negara Jepang. Jadi apa yang membuat mobil JDM ini begitu istimewa dan dicari sehingga muncul subkultur otomotif? Ya ini karena selama beberapa dekade terakhir impor mobil Jepang di seluruh dunia benar-benar menjadi pusat perhatian di pertengahan tahun 1970-an yang pada akhirnya akan berkembang menjadi apa yang kita lihat sekarang. Kenapa bisa begitu? Ini karena mobil Jepang sering digunakan untuk drifting, tuning, dan bentuk lain dari modifikasi mobil yang aneh membuat daya tarik sendiri untuk mobil-mobil itu. Diekspor ke negara-negara di dunia. Jadi permintaannya banyak akan mobil Jepang, bahkan di Amerika sekalipun walaupun mereka memiliki perusahaan raksasa seperti Ford dan Chevrolet, nggak dari situ aja sih sebenarnya. Di balik itu semua ada budaya yang melingkupi mobil Jepang dari setiap negara. Dan mengapa mobil Jepang bagus untuk gaya hidup semacam ini? Dan di mana budaya itu berdiri saat ini? Kemudian di mana obsesi akan mobil Jepang ini dimulai selama tahun 1980-an? Pabrik Jepang mulai membuat mobil sport yang luar biasa. Contohnya seperti Toyota AE86 atau Nissan GT-R. Terus tidak lama kemudian, motor sport seperti drifting menjadi sangat populer di Asia. Dan tentu aja ini menarik perhatian orang di dunia. Saat itu orang Amerika dan Eropa hanya memiliki mobil muscle dan mobil eksotis. Eropa yang mahal, namun mobil sport yang berbasis di Jepang ini merupakan perpaduan sempurna dari keduanya. Dan yang paling penting, mobil ini cukup terjangkau dengan fitur yang mirip-mirip mobil eksotis dan tenaga yang seperti mobil muscle. Karena hal-hal inilah, mobil Jepang bisa menghasilkan fanbase besar-besaran di pasar mobil JDM, serta otomotif Jepang secara keseluruhan. Ide di balik mobil JDM bukanlah ide yang unik dan cukup sederhana sebenarnya. Jadi konsepnya kayak gini nih, jika kalian membeli mobil Nissan GT-R di dealer mobil Nissan terdekat dan mobil Nissan GT-R itu udah rakitan negara tersebut atau negara lain selain Jepang, maka statusnya mobil itu bukan JDM. Tapi jika kalian membeli dari importir, yang mana mobil tersebut langsung diimpor dari Jepang dengan spesifikasi Jepang, maka mobil itu disebut JDM murni. Konsep awalnya sih seperti itu. Namun, yang mengejutkan banyak orang masih salah, mengira kalau mobil buatan Jepang adalah mobil JDM, apapun yang berbau Jepang disebut JDM. Padahal konsep aslinya nggak begitu. Jadi awalnya, kebanyakan orang menganggap mobil JDM ini adalah mobil yang hanya dijual di pasar Jepang. Lambat laun, mobil JDM dianggap sebagai mobil performance tinggi dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan mobil eksotis Eropa seperti Lamborghini dan Ferrari. Ini bermula ketika mobil coupe 2 pintu yang sporty merajai pasar dunia. Pada tahun 1980-an, seperti Honda Freelu, Mazda RX-7, Nissan 240 SX, dan Toyota Supra, ada di showroom mobil impor Jepang di seluruh dunia, dan majalah-majalah otomotif saat itu terlalu mengekspos mobil Jepang ini, yang menyebabkan popularitas mobil Jepang semakin meningkat. Ditambah lagi, tuner-tuner Jepang seperti Smoky Nagata juga yang membuatnya semakin populer di tahun-tahun 90-an. Karena kegilaannya yang mana majalah-majalah otomotif semakin menggila membuat artikel mengenai mobil Jepang, saking populernya kemudian di tahun 2000-an, salah satu mobil ikonik dari Toyota digunakan di film The Fast and the Furious. Film itu adalah film pertama yang bertema mobil berperformance tinggi dengan anggaran yang relatif rendah, dan ini memberikan penekanan besar-besaran pada mobil JDM yang menggunakan banyak suku cadang, mobil aftermarket seperti mobil varian Honda Civic dan Mitsubishi Eclipse. Di film itu menggunakan spoiler besar dan nitrous oxide bersama dengan mobil JDM lainnya, seperti Nissan Skyline GT-R,
yang mana ini film sangat sukses, memberikan popularitas kepada mobil JDM. Dan tentu aja, film The Fast and the Furious sangat sukses, ditambah film itu juga mempopulerkan istilah-istilah seperti nitrous oxide, supercharger, dan twin turbo, yang mana di film tersebut mobil Supra milik Brian O'Connor bisanya bersaing dengan mobil American Muscle-nya punya Dominic Toretto. Bahkan ada adegan mobil Supranya, Brian bisa mengalahkan mobil eksotis Eropa, benar-benar langsung meroket popularitasnya mobil JDM di tahun itu. Mimin akan memberikan contoh beberapa mobil JDM dengan performance yang beringas yang pernah ada di pasar dunia. Yang pertama ada mobil Honda Acura Integra Type R. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder 1,8 liter dengan variabel fast timing VTEC dan komponen suspensi dan rem yang ditingkatkan. Hal ini dianggap sebagai salah satu hatchback performa Jepang terbaik pada zamannya. Lalu ada Mazda RX-7 didukung oleh mesin rotary FDDPRIS. Mazda X7 adalah mobil sport 2 kursi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978. Mobil ini dikenal karena suaranya yang mantap dan lampu pop-up ikoniknya. Kemudian ada Mitsubishi Lancer Evo. Mobil ini adalah sedan sport JDM yang tidak pernah ditunjukkan untuk pasar global. Evo menjadi hits dengan penggemar di seluruh dunia dan akhirnya diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat, dan Lancer Evolution terbukti sangat sukses di kejuaraan rally. Kemudian Nissan 240 SX, mobil ini dijuluki Nissan Silvia. Mobil coupe ini memiliki penggerak roda belakang. Mobil ini tersedia dengan mesin 4 silinder turbocharged SR20 DET di Jepang dan pasar lainnya. Selanjutnya ada Nissan GT-R, sebuah mobil drive dengan turbocharged. Mobil ini udah nggak diragukan lagi akan kualitas mesin dan tampilannya. Lalu ada Toyota Supra MK4. Pada awalnya, Toyota Supra mulai dijual pada tahun 1980 dan pada tahun 1997, Toyota Supra MK4 yang menawarkan mesin 2JZ Twin Turbo yang menghasilkan lebih dari 320 horsepower. Itu adalah beberapa mobil JDM yang sangat terkenal di dunia. Walaupun masih banyak lagi sebenarnya seperti Toyota AE86 dan lainnya. Jadi kesimpulannya JDM itu adalah mobil yang hanya diperuntukkan untuk pasar Jepang dengan spesifikasi sesuai dengan negara tersebut. Seseorang bisa memiliki mobil ini hanya dengan impor dari Jepang langsung. Dan mobil tidak akan dianggap JDM kalau mobil tersebut bukan dirakit di Jepang. Segini aja video kali ini. Jika ada informasi yang salah, mohon dimaafkan. Seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.